Kajian singkat fikih bab wudu bagian pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala asyrafi anbiyal mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah hari ini kita akan memulai pelajaran kita dari grup WhatsApp Penuntut Ilmu Bogor. Kita akan memulai dari kitab wudu, terutama masalah ibadah. Kenapa kita memilih wudu? Karena Allah tidak akan menerima salat salah seorang kalian sampai kalian berwudu. Sebagaimana dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, la yaqbalullahu salati ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang kalian jika dia telah hadas sampai dia berwudu. Dan banyak faktor lagi menyebabkan kita memilih dahulu tentang wudu sebelum kita berbicara tentang salat. Karena pentingnya salat dan arti salat itu sangat berarti jika kita telah berwudu. Kita akan membahas pertama, wudu secara bahasa itu bisa diartikan adalah husn, kebaikan, kebersihan, itu wudu. Secara istilah sebagian mengartikan dengan mencuci anggota badan yang khusus dengan cara yang khusus, ta'abbudan lillah, dan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, anggota badan yang khusus dengan tata cara yang khusus, berniat ta'abbudan, beribadah kepada Allah dan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan ada beberapa syarat sahnya orang berwudu. Yang pertama adalah Islam. Maka orang tidak Islam tidak sah berwudu. Yang kedua adalah orang berakal, bukan orang gila dan bukan orang kesurupan atau orang yang hilang akal. Yang ketiga adalah orang yang tamyiz, bisa membedakan. Yang keempat adalah niat. Ini 4 syarat wudu. Para ulama menambah kemudian lagi, syarat wudu adalah harus dengan air yang suci. Jika air tidak suci tentu tidak diterima. Dan hukum asal air adalah suci. Yang berikutnya adalah sebagian menambah dengan syarat harus dengan air yang mubah. Artinya bukan air curian atau air yang bukan milik kita. Walaupun permasalahan ini dibicarakan. Syarat yang berikutnya juga ditambah oleh para ulama, harus dihilangkan dari anggota-anggota badan yang dicuci tadi penghalang agar air bisa menyerap ke anggota badan tadi, seperti contoh kutek atau semisalnya yang menghalangi cat, yang menghalangi harus dihilangkan agar air terkena kepada anggota badan. Wudu itu dasar hukumnya di Quran, di hadis dan ijma' para ulama. Di Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bain. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, jika kalian berdiri untuk salat, cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku. Kemudian basuhlah kepala kalian dan kaki kalian sampai mata kaki. Ini dasar hukum yang pertama, yaitu dari Quran. Adapun dari hadis, banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan tentang wudunya Rasulullah SAW. Hadis yang paling terkenal, yang paling lengkap dan paling sahih, yang paling benar adalah hadis Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan menunjukkan kepada para sahabatnya bagaimana tata cara wudu Rasulullah SAW. Maka para ulama mengatakan hadis Utsman ini merupakan hadis yang terbaik untuk menceritakan dan menggambarkan bagaimana tata cara wudu Rasulullah SAW. Keutamaan wudu. Yang pertama, bahwa wudu dapat menggugurkan dosa. Rasulullah mengatakan, man tawadda'a fa ahsana wudu kharajat khatayah min jasadih hatta takhruju min tahta atfarih. Dalam hadis riwayat Bukhari atau misalnya, Rasulullah mengatakan, jika salah seorang kalian berwudu dengan memperbaiki wudunya, kemudian akan keluar khotoya, dosa-dosa dari jasadnya, sebagaimana keluarnya air, sampai keluarnya air dari kuku-kukunya. Jadi air-air yang keluar akan menggugurkan dosa. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, ma min mar'i muslim, tidaklah seorang muslim yang menghadiri salat jamaah, salat wajib, memperbaiki wudunya, memperbaiki khusyuknya, memperbaiki rukuknya, kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu selama dia tidak melakukan dosa besar. Jadi wudu dapat menggugurkan dosa. Dan wudu juga di yaumul qiyamah akan menjadi tanda bagi orang berwudu. Akan ada cahaya
bagi orang-orang yang berwudu dari umatnya baginda Rasulullah SAW. Bahkan wudu juga tanda keimanan. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, tidaklah la yuhafidhuha illa mu'min. Tidaklah yang selalu menjaga wudu kecuali orang beriman. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang kedua tentang wajib-wajib wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini bisa didapatkan di grup WhatsApp Penuntut Ilmu Bogor.